Taman tertutup dan mata air termeterai. Kidung Agung pasal 4 ayat yang ke-12. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Ada dua kitab yang di dalam masyarakat Yahudi tidak boleh dibaca atau dipelajari sebelum orang itu berusia 30 tahun. Yang pertama adalah Kidung Agung dan yang kedua adalah Yehezkiel. Mengapa demikian? Karena Kidung Agung dia berbicara tentang misteri pernikahan. Yehezkiel berbicara tentang misteri keilahian, kealahan. Jadi tidak boleh dibaca, ini takut keliru mengartikan. Nah, kita mau melihat satu ayat dari Kidung Agung. Sebuah pujian dan sekaligus sebuah kerinduan dari mempelai pria kepada mempelai wanita. Kebun tertutup, taman tertutup, dan mata air termeterai engkau, dindaku. Sebelum kita menginjak lebih jauh arti dari ayat ini, kita harus tahu sejenak aplikasi dari kitab Kidung Agung. Jadi Kidung Agung ini banyak sekali ayat-ayat yang misterius, lambang. Nah, ada 3 aplikasi dari kitab Kidung Agung. Yang pertama, Kidung Agung itu menggambarkan sebuah keintiman pernikahan. Sebab itu sudah ada kata-kata yang agak vulgar ya. Kalau dimengerti secara pengertian umum mungkin ini terasa vulgar. Tapi ini bicara tentang keintiman sebuah pernikahan itu antara suami dan istri. Jadi itu bicara pertama yang paling gampang adalah antara seorang pria dan wanita dalam koridor pernikahan tentunya. Karena ini adalah ungkapan kasih dari Salomo kepada Solamit dan sebaliknya. Yang kedua, Kidung Agung itu menggambarkan hubungan antara Yahweh, Yehova, Allah Bapa dengan istrinya. Siapa istrinya itu? Tidak lain adalah bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu istrinya Yehova, saudara. Istrinya Yahweh, istrinya Allah Bapa. Itu yang kedua. Jadi ini menggambarkan hubungan yang intim, yang erat antara Bapa dengan bangsa pilihannya, bangsa Israel. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kitab Kidung Agung itu juga menggambarkan hubungan Kristus, anak Bapa ini, anak tunggal Bapa. Kristus dengan mempelainya, yaitu gereja, saudara dan saya. Jadi ini tidak bicara yang lain, ini bicara tentang kita. Bagaimana kita berhubungan dengan Kristus dan Kristus dengan kita. Sebab itu ayat tadi itu juga menggambarkan kerinduan Kristus kepada gerejanya. Kerinduan Kristus kepada saudara dan saya. Yaitu kita menjadi taman yang tertutup dan mata air yang termeterai. Nah sekarang kita coba masuk kepada ayat ini. Kalau kita membaca tentang tertutup dan termeterai, kira-kira apa persepsi Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu tangkap? Taman yang tertutup, mata air yang termeterai. Kalau saya menangkap satu pesan daripada ayat ini, yaitu keeksklusifan hubungan. Apakah itu hubungan suami istri? Ataukah hubungan antara Kristus dengan kita. Sebuah hubungan yang sangat eksklusif. Eksklusif itu saudara-saudara, pengertiannya adalah khusus, pribadi, tidak terbuka untuk umum, tersendiri, terpisah dari yang lain. Jadi yang lain itu di luar, hanya suami istri yang ada di dalam ini. Saudara, hubungan suami istri itu eksklusif. Saya selalu bicara kepada pasangan yang mau menikah, saya katakan bahwa hubungan suami istri itu hubungan yang sangat eksklusif. Tidak boleh ada siapapun di tengah-tengahnya.
Hubungan yang sangat pribadi. Hubungan ini hubungan yang khusus. Yang tidak terbuka untuk umum. Kalau sebuah taman ditutup, lalu ditulis tidak untuk umum. Nah itu tertutup. Tidak boleh orang lain walaupun wah Ciapi ya mau masuk. Tidak bisa. Ini tidak untuk umum. Khusus yang memiliki taman ini yang boleh masuk dan menikmati di situ. Jadi ini pengertian eksklusif. Taman yang tertutup dan mata air yang termeterai. Berarti taman ini dan mata airnya yang ada di dalamnya, sumber airnya itu tidak untuk umum. Khusus, tidak boleh ada yang lain di situ. Hanya sang mempelai pria dan mempelai wanita yang boleh ada di situ. Dan lawan dari eksklusif adalah inklusif. Kalau inklusif itu semua boleh semua boleh masuk, silakan siapa saja. Jadi inilah pengertian yang kita tangkap pertama-tama. Taman tertutup, mata air termeterai. Nah mari sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Kita bicara dulu tentang taman yang tertutup. Apa itu arti taman yang tertutup? A closed garden. Sekali lagi saudara harus tahu bahwa ini taman ini tidak untuk umum. Walaupun apik. Tapi taman ini tertutup. Tidak untuk umum. Mengapa kok tidak dibuka untuk umum? Supaya tidak rusak. Barang yang untuk umum itu cepat rusaknya, saudara. Nah ini taman tertutup tidak untuk umum. Supaya sang pemilik taman ini bisa menikmati harumnya bunga, mekarnya bunga. Bisa menikmati buah-buahnya. Ya kalau ada pohon-pohonnya, dia bisa menikmati di situ. Tuhan ingin menikmati kita sebagai tamannya yang menghasilkan bunga yang indah, buah yang manis. Bicara tentang taman, mari kita tarik ke belakang sejenak. Taman Eden. Inilah taman yang pertama-tama Allah buat. Saudara bisa bayangkan betapa indahnya taman ini ya. Sebuah tempat di mana Allah suka bersekutu dengan ciptaannya. Nggak tahu berapa lama Allah punya satu kebiasaan setiap sore, dikatakan waktu hari senja, dia datang di situ, dia bersekutu dengan Adam dan Hawa di situ. Sampai satu saat, ketika dia datang, dia tidak menemukan Adam. Adam, di mana engkau Adam? Tidak ada suara, padahal dia tahu. Adam, Adam. Adam tidak berani menjawab, dia sedang bersembunyi. Karena apa? Dia sudah melanggar firman Allah. Kenapa dia melanggar firman? Karena ada ular. Kenapa ular bisa masuk? Itu pertanyaan bagi kita. Saya boleh katakan, karena tamannya tidak tertutup, tidak dipagari. Ular menyusup masuk, kemudian dia mulai membohongi, menipu dengan tipu dayanya, senjata iblis yang paling hebat itu tipu, dusta. Sampai sekarang masih ampuh senjatanya. Dengan dusta, dia akhirnya membuat manusia itu jatuh di dalam dosa. Taman adalah tempat kejatuhan yang pertama. Tapi di Kidung Agung kita melihat ada taman yang tertutup. Tidak kebetulan bukan? Taman Eden, Allah kehilangan persekutuan dengan manusia. Tapi di taman yang ada di Kidung Agung, Allah kembali bersekutu dengan manusia. Karena taman itu tertutup. Di dalam Yesaya pasal 5 dan Mazmur pasal 80, saudara silakan nanti baca. Kita kembali melihat bahwa bangsa Israel, umat Allah, digambarkan sebagai kebun anggur yang sangat subur. Diusahakan, diupayakan oleh Allah sendiri. Ditanam, benihnya bagus, tanahnya dicangkul, diairi, dibersihkan, diberi pagar. Dipagari. Jadi Allah ini sebagai pengusaha yang sudah melakukan segala sesuatu. Karena dia ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi dikatakan bukan anggur yang manis. Tetapi yang didapat adalah anggur yang asam. Sudah diupayakan demikian rupa masih hasilnya tidak maksimal, asam. Makanya dikatakan akhirnya Tuhan bongkar semuanya. Itu gambaran bangsa Israel.
Kita tahu bangsa Israel ini dimusnahkan. Serbu bangsa-bangsa, dihancurkan negaranya, ditawan. Sebagian besar tidak pulang, hanya sebagian kecil yang bisa pulang. Taman yang tidak tertutup. Sebenarnya apa sih arti taman itu? Yang sangat gamblang, taman itu sebenarnya berbicara tentang hati manusia. Hati ini harus dijaga. Itu yang dipesankan oleh firman Tuhan. Mari kita baca ayatnya, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pagari, jaga hatimu lebih dari segala sesuatu yang patut dijaga. Karena apa? Karena kehidupan, hasil kehidupan, buah kehidupan itu terpancar dari hati. Berasal dari hati. Jadi taman itu bicara hati kita, saudara-saudara. Dan hati ini harus dijaga. Mengapa harus dijaga? Kembali karena Tuhan ingin menikmati buah-buahnya. Apa buah-buah yang bisa kita hasilkan? Salah satunya adalah buah roh. Gitu? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Saudara ingat loh, buah roh itu selain untuk kita juga untuk Tuhan. Ada 9 itu. Jadi juga untuk kita nikmati, tapi juga dinikmati Tuhan dan juga dinikmati orang lain. Itu buah. Tuhan ingin menikmati buah. Buah dari hidup kita. Sudah adakah buah yang manis itu? Atau buah yang asam? Sudah diupayakan masih asam. Ya sudah, mau gimana lagi? Atau buah yang manis. Tuhan bisa nikmati kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan, kebaikan, kemurahan. Itu adalah buah yang harus dihasilkan dari taman hati kita. So itu harus dijaga ini taman supaya tidak rusak. Karena ada yang mau merusak. Apa itu? Coba kita baca di dalam Kidung Agung pasal 2 ayat yang 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Rubah kecil. Apa sih rubah itu? Saya coba untuk lihat di dalam kamus. Ternyata rubah itu sejenis musang. Makanannya ayam musang itu. Kalau malam dia keluar cari ayam. Makanya ada pepatah namanya bagai musang berbulu ayam. Itu istilahnya hampir seperti serigala berbulu domba. Tapi ada musang berbulu ayam. Mengapa? Karena ternyata musang ini, saudara-saudara, adalah binatang yang sangat licik. Jadi musang ini licik. Dan dia, binatang ini, saudara-saudara, kalau melindungi diri, caranya antik. Dia melindungi diri dengan cara berpura-pura mati. Kalau ada musuh, mati musangnya. Begitu musuh keluar, musuh pergi, dia bangkit lagi. Rubah-rubah kecil. Hati-hati dengan rubah-rubah kecil. Tapi ingat, kalau rubah-rubah kecil ini dibiarkan, dia akan merusak. Dia merusak pagar-pagar, dia menghancurkan. Sehingga kebun-kebun yang tertutup tadi itu bisa jadi terbuka. Karena ada rubah-rubah ini yang menggerogoti, dia masuk. Dan dia memakan, merusak taman kita yang indah. Sehingga taman kita jadi tidak tertutup lagi. Pagarnya dirusak. Firman Tuhan berkata, jaga hatimu. Hati itu seperti taman. Pagari hatimu. Hati itu cuma kayak taman. Dia cuma menerima input. Dari mana input itu masuk? 2 sarana yang paling banyak masuk ke hati kita. Pertama mata kita. Kedua telinga kita. Ini input ke hati itu. Makanya ada pepatah dari mata turun ke hati. Bukan cuma mata, telinga juga. Makanya Amsal berkata, mendengar sesuatu hati-hati. Saudara jaga input supaya hatimu tetap terjaga. Jaga dari mata, dari telinga. Kalau pria tolong waspadai mata kita. Sekarang ini pornografi merajalela, merusak taman hati kita. So itu kita harus hati-hati, input. Telinga juga, mendengar perkataan orang, saring. Karena bisa mempengaruhi hati kita. Taman ini yang sudah kita tata rapi, kita sirami, sudah mulai berbunga dikatakan.
Sebentar lagi dia akan berbuah, hancur semuanya. Dan ada rubah-rubah kecil yang merusak. Dan firman Tuhan kata tangkap itu. Bunuh, singkirkan. Supaya dia tidak lagi merusak hati kita. Kedua, mata air termeterai. Sealed fountain. Mata air termeterai. Artinya sebenarnya hampir sama. Artinya itu sebuah mata air yang khusus. Tidak untuk semua orang. Mandi di situ, minum di situ, tidak. Ini sealed, dimeterai. Khusus. Mata air ini mata air yang dijaga. Mata air yang tertutup. Kita berpikir sekarang. Kalau bicara mata air itu selalu kaitannya dengan Tuhan, ya toh. Tuhan itu mata air. Aku sumber air yang hidup. Ya, selalu mata air itu selalu Tuhan. Tapi di sini mata air itu adalah mempelai wanita, gereja. Karena pujian tadi itu dari mempelai pria kepada wanita. Dinda pengantenku, engkau adalah taman tertutup dan mata air termeterai. Apa mata air yang ada dalam diri kita? Coba kita baca Yakobus 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi mata air itu kalau dikenakan kepada kita, itu bicara tentang lidah, mulut, perkataan ini. Yang kita pakai untuk memuji Tuhan, untuk berkhotbah, untuk menyanyi, untuk bersaksi. Tapi di saat yang lain, mulut yang sama kita pakai untuk mengutuk manusia. Untuk menyebarkan perkara-perkara yang tidak benar. Untuk menggosip, untuk memfitnah, untuk mendiskreditkan, untuk ini, untuk itu. Saudara-saudara, dan Yakobus bilang itu tidak boleh. Masa satu mata airnya tawar, segar, tapi nanti besok keluar air yang pahit. Tidak mungkin, kata. Inilah fountain itu, harus dijaga. Di dalam kitab 2 Raja-Raja, saudara-saudara, ada satu kisah ini saya ingat, kota Yeriko, sebuah kota yang indah di puncak gunung, tempatnya strategis, kotanya indah, tertata rapi, baik sekali, nyaman kelihatannya, tetapi sayang dikatakan, airnya, mata airnya tidak baik. Sehingga dikatakan apa? Banyak bayi-bayi yang mati. Banyak ibu-ibu yang hamil keguguran, mungkin mengandung logam mungkin saudara-saudara ya. Terpolusi dengan apa tidak tahu. Kalau zaman sekarang ya dengan banyak hal pencemaran itu terjadi. Saudara. Kotanya baik. Anak Tuhan itu kayak kota ya. Tuhan Yesus ngomong kamu ini kota yang di atas gunung. Kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi ini tidak lain bicara tentang anak Tuhan. Kotanya baik. Semuanya baik. Tetapi sayang perkataannya tidak baik. Sehingga dikatakan banyak bayi-bayi rohani yang mati. Biasanya memang yang jadi korban itu bayi-bayi rohani. Makanya kalau ada di sini yang bayi rohani cepat besar. Supaya tidak gampang kena pengaruh. Kalau terus jadi bayi, saudara paling gampang. Sebentar aja kena ini mundur tinggalkan Tuhan. Ya. Dengar ini kecewa tinggalkan Tuhan. Makanya kita harus cepat dewasa. Kita sendiri tidak boleh terus tetap statis ya. Tapi bagi si kota ini, alangkah sayangnya. Seharusnya dia bisa menjadi berkat. Seharusnya dia bisa membawa banyak orang. Bisa menyenangkan banyak orang. Tapi dia membawa kematian. Makanya mata air ini harus dimeterai. Dan kalau bicara meterai, tidak lain adalah Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13 berkata, kamu sudah mendapat meterai Roh Kudus. Dimeterai mata air kita. Makanya jangan heran kalau sudah membaca hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama sebelum dipakai Tuhan, sebelum dia diutus oleh Tuhan, ada satu hal yang Tuhan lakukan, dia pasti diconyos dengan bara. Yesaya alami itu. Yeremia juga alami. Dijamah mulutnya.
dimeterai, diselar, dikuduskan. Makanya Roh Kudus itu kalau memenuhi seseorang dia selalu mengendalikan lidah, bukan mengendalikan kesadaran. Jadi orang yang penuh Roh Kudus itu bukan kayak orang kesurupan, tidak sadar, tidak. Dia sadar 100%, tapi lidahnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Harus diselar, dimeterai sebelum pergi memberitakan Injil, sebelum menjadi penyambung lidah, sebelum Tuhan pakai, Tuhan mau urusan dulu dengan mata air yang satu ini. Supaya mata air ini murni, yang keluar adalah berkat, berkat dan berkat, saudara. Mata air yang termeterai. Tuhan mau baik input kita lewat mata, lewat telinga, terjaga, dipagari. Bukan cuma input, output kita, perkataan kita juga terjaga, dipagari. Itu kerinduan Tuhan, harapan Tuhan bagi gerejanya. Dan saya percaya kita juga sama-sama rindu ya. Kita menjadi taman yang tertutup dan mata air yang termeterai. Sehingga kita bisa menyenangkan kekasih jiwa kita, Yesus. Dia memuji kita, Dinda, kekasihku, engkau adalah taman yang tertutup dan mata air yang termeterai. Sehingga hati Tuhan disenangkan. Tuhan Yesus memberkati.